Betul. Yang bersifat vitamin dan eh, yang mengandung vitamin dan multimineral maksud saya. Ya. Ya seperti itu Pak yang saya tangkap. Oh, baik. Ada pertanyaan dari Mr. Orwen mungkin hari ini? Pertanyaan saya tadi yang terakhir Pak, Oke, seperti apa? mengenai bed stock tadi, mengenai bed stock ya. Ya. Saya bukan bertanya mengenai bed stock di kita itu lantas dijual atau gimana. Bukan Pak, Tetapi, saya mau tanya, jadi contoh seperti ini. hmm, Contoh seperti ini. Noodle waste lebih banyak terjual, lebih laku lah, kita ngomong lebih laku. ya, Sementara dextrose kurang atau sebaliknya Pak. ya. Lalu, Karena salah satu slow moving, ya, apakah di perusahaan ini ada sistem penjualan secara paket atau gimana gitu, gandeng atau gimana? oke, pertanyaan yang bagus nih. Terkait dengan penjualan gandeng itu sebenarnya adanya di packing list. Teman-teman waktu lagi memberikan offering itu isi dalam kontainernya isinya apa? Karena setiap kontainer packing listnya beda-beda teman-teman. Ya, jadi make sure gini, setiap kita ngobrol sama buyer, pastikan ya buyer kita itu benar-benar udah ngerti apa yang mau dibeli. Kalau memang dia nggak ngerti apa yang dibeli, ya kita akan reconfirm. Kita akan reconfirm dari pusat itu akan reconfirm bener dia udah order ini dan dia udah bayar sekian untuk biaya pengirimannya, kemudian juga biaya untuk FOB-nya, biaya untuk CIF-nya. Dan itu semua dijadikan satu dalam invoice. Jadi kalau misalkan kita bicara soal paketan nantinya, itu sebenarnya bergantung kepada cara teman-teman menyampaikan. Karena di packing list itu harus dijelaskan apakah ini dikirim secara satuan, ya satu kesatuan, atau dikirim secara terpisah. Seperti itu. Jelas, Mr. Orun? Jelas Pak. Dan pertanyaan saya berikutnya, Ya. apakah di perusahaan di OWW Teams ini kalau Teams. menjual ke customer itu mengharuskan satu kontainer 25 ton itu hanya untuk satu macam barang atau Enggak, satu campur kontainer campur dengan boleh. kapasitas 25 ton isinya bisa dua macam barang? Bisa dua macam barang. Bisa selama ada di stoknya. Oh bisa ya, bisa dua macam barang. Karena gini, berarti tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Jadi selama itu masih di pakan masih bisa teman-teman. Tapi kalau misalkan kita udah bukan pakan ya, itu udah nggak bisa teman-teman. Karena nanti ngeribetin sertifikasinya ulang. Ya teman-teman perlu tahu penyampaian dari Mr. Helmi tempo hari ya terkait dengan kalau campur-campur barang nanti sertifikasinya jadi beberapa. Memang benar waktu bongkar itu yang jadi ribet di bea cukai pas di tujuan impor. Jadi kita kan udah ekspor nih. Nah, dia udah nyampe di sana itu kalau misalnya kita ada beda dari packing list dan kita ternyata sertifikasinya ada yang kurang, itu barang jadi ditahan dulu di DO-nya mereka. Gitu, teman-teman. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya terlalu banyak yang dicampur, mendingan dua aja. Makanya kenapa saya bilang pakan aja kita fokusnya. Kita nggak harus fokus ke yang lain. Misalkan kita menjual sepeda rakitan misalkan baut-baut, nah jangan, baik, karena itu akan meribetkan kita nantinya ke depan. Seperti itu, Mr. Orun. Jelas ya? Baik, saya paham Pak. Kalau kontainer itu berarti ya dengan yang saya tangkap dari maksud Bapak tadi bro, bahwa kontainer yang itu kita yang proses kirim dari Indonesia. Saya Kita yang proses kirim. dari Outim. Bagaimana kalau buyer mengusahakan lebih barang kita bagus ambil sendiri, ya, kontainer punya kami. ya ex-work namanya, itu boleh lebih Tapi bagus lagi. kontainernya sudah berisi maaf gimana Pak? Ya itu boleh. Jadi itu namanya ex-work ya. Ex-work jadi di luar pekerjaan kita. Kita hanya mengurus barangnya aja. Nggak apa-apa, boleh kayak gitu. Jadi Bapak malah dapat income Ya, di awal. Contoh kasus begini Pak. Kasus begini. Saya mau tanya Pak. Ya. Contoh kasus begini. Itu satu kontainer itu 25 ton ya. Rupanya buyer hanya beli kepada kita sekitar 10 atau 15 ton. 15 ton lah kita ngomong. Terus, oke. Terus
Nah, karena kontainer ini punya dia, maksudnya dia usahakan kontainer sewaan mungkin, punya dia intinya. Terus tapi tahu-tahu sudah terisi dengan barang yang lain. oh nggak apa-apa boleh. Apakah Oh nggak apa-apa boleh. kita sebagai Oh, buyer atau seller pabrik dong, kita pabrik. itu tetap menurut dengan kata klien, Ya boleh, dengan nggak resiko apa-apa. yang kita sudah tahu bahwa Hmm. itu nanti di tujuan akan dipersulit. Ya sebenarnya gini teman-teman ya. Bagaimana menurut Ya Bapak? oke, sebenarnya gini ya, mau dia ada misalnya menyeludupkan apa dalam kontainer kita nggak tahu, you know. Kita tugasnya adalah memutuskan sebuah persoalan terkait dengan barang ini mau dikirim ke negara apa. Kalau memang semua di tengah-tengah itu bayarnya yang mau ambil alih, kita udah nggak ikut campur lagi teman-teman, paham ya? Kita udah nggak ikut campur lagi karena kontainer dia yang sewa. Contoh di Avindo, saya kasih tahu ya, Benar. Avindo Logistik ini pernah terjadi teman-teman. Itu barangnya isinya kalau teman-teman mau tahu berkaitan dengan kain ya, bahan-bahan dari jahitan. Jadi mau diekspor ke Afrika ya. Jadi ketika dikirim ke Kenya di Afrika ya, dikirim nih satu kontainer 40 feet high cube ya, itu kan gede banget dan isinya dalamnya bahan dan ada karpet campur. Intinya kalau di total itu barang, jadi harga kontainernya bisa lebih dari 1,3 miliar satu kontainer. Kenapa bisa semahal itu? Tentunya campuran barangnya. Jadi begitu nyampe di negaranya Afrika gitu ya, tentunya di country of Afrika ini mereka akan bongkar kan isinya, apakah memang dipakai semua di sini atau memang berguna semua untuk negaranya. Tentunya di packing list itu harus tertera seluruhnya, keseluruhan, mau ada yang 50 kilo, 100 kilo, supaya clear. Transaksi ini benar-benar emang sudah diawasi oleh berbagai macam pihak gitu ya. Jadi Avindo ini waktu dia ekspor nggak harus pakai sertifikasi lagi malah. Jadi ibaratnya dia memang pakai jalur apa ya, kalau dibilang mungkin jalur cepat ya kalau saya bilang ya. Ada beberapa forwarding yang memang udah terkenal mengirim barang secara gerombongan gitu. Jadi di packing listnya aja gimana caranya untuk mereka itu rekap seluruhnya, dan di invoice-nya di make sure juga bahwasannya barang yang dibawa ini memang total harganya segini, sehingga nanti bayar pajaknya harus tetap sama dengan barang-barang yang diimpor dari Indonesianya, seperti itu. Jadi kita kan ekspor, kita pelaku ekspor ini awalnya nggak kena PPN nih, tapi sekarang kemungkinan akan kena. Berapa persennya belum keluar, tapi nanti akan diupdate terus terkait dengan PPN atau kita sebutnya pemberitahuan ekspor barang, PEB. Jadi di PEB nanti terlampir berapa persentasenya gitu ya. Jelas ya Mr. Orwan? Itu sebenarnya udah bukan urusan kita sih intinya. Jawabannya bukan urusan kita kalau memang kontainer itu sudah dibawa dari dia. Maaf Pak ya, maaf. Udah paham ya? Minta maaf sekali lagi. Baik. Ya, saya bisa memahami. Itu masih menjadi urusan kita Pak. Kenapa tuh? Jadi urusan kita. Karena berdasarkan omongan Pak, ya masih menjadi urusan. Nah, kenapa? Karena menurut Pak Okta semalam, yang kemarin malam, bahwa kalau pembeli di tujuan belum membuka kontainer dia dengan dia menerima ya. Lalu maaf ya, bayar kami sebagai sekarang kan seperti itu Pak. Jadi menurut saya itu masih masalah kita. Benar nggak sih Pak? Salah. Justru gini ya, ketika buyer ini as a buyer kan dia punya representatif ya Mr. Orwan. The buyer have representative di Indonesia, jadi dia yang nyariin nih logistiknya di mana ya kan, terus nanti sistem dokumentasinya seperti apa, bahkan packing listnya kadang-kadang dia bikinin, ya itu udah representatif yang ngurusin. Jadi begitu dia terima barang itu udah bukan urusannya kita, atau dia nggak terima barangnya itu bukan urusan kita, karena logistiknya dia yang atur kan. Dan jadi pertanggungjawaban kita adalah extrude di pabrik, keluarin barang, udah itu udah urusannya dia abis itu gitu. Bahkan kadang-kadang QC-nya dia sendiri yang datang, kalau mau tahu ya, di QC-nya sendiri yang datang untuk mencari barang-barang apa yang kira-kira ini cocoknya yang ini, nanti masuk karung yang ini gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Jadi kita perlu minta dia sewa gudang lagi, karena kerjaan kita banyak, bukan kerjain
kerjaan dia doang gitu. Jadi make sure kalau ada buyer-buyer yang memang seperti tadi itu, ya kita oper ke gudang yang mana, jadi dia mau sewa lagi ya harus itu udah kerjaan beliau karena QC lagi kan. Jadi kita bakal kerja beberapa kali kalau kayak gitu. Kalau ketemu buyer-buyer seperti ini ya ini udah PR-nya si buyer tentunya. Ini PR buyer bukan PR-nya seller. Seller hanya memastikan produknya kita itu kalau dikirim sama kita sampai di tangan dia buka kontainernya itu masih tanggung jawabnya teman-teman gitu ya. Tetapi ketika buyer ini sudah memutuskan ini tanggung jawab saya mau beli ex-work aja, ya udah itu kan dia udah hemat banyak teman-teman. Saya kasih tahu ya, jadi buyer itu ex-work ataupun yang udah CIF harganya jauh lebih murah dia ex-work. Percaya deh. Kenapa bisa begitu? Karena CIF-nya kita kan ada biaya asuransinya, biaya untuk handling manpower, biaya untuk begini, biaya untuk kontainernya, biaya DO udah dimasukin semua, MKL-nya itu dimasukin semua, sertifikasi juga kita masukin. Jadi hal-hal terkait dengan ini kita yang urusin kan. Jadi ada pengenaan biaya yang lebih mahal pastinya. Tapi kalau dia punya kontainer sendiri, bahkan sampai di titik dia mau sertifikasi itu sendiri dilakukan, bayar pengenaan pajak yang dikerjakan sendiri, nggak apa-apa teman-teman ya, it's no problem. Buat kita itu adalah PR yang dia sendiri yang nanti harus jadiin itu sebuah cara untuk ini kelar semua dalam satu minggu. Biasanya 1 minggu baru kelar, seperti itu sih. Jadi itu PR dia. Kalau kita kan yang kerjain kan 2-3 hari mah kelar, tapi kalau dia udah kerja sendiri bisa seminggu. Kalau perwakilannya cepat baru bisa 2-3 hari. Beda di situ sih Mr. Orwan, karena mengurus barang ke luar negeri itu tanpa forwarding lama banget. Tapi kalau dia pakai forwarding cepet banget, dan tergantung juga forwardingnya sudah selama apa pengalamannya. Semakin lama pengalamannya kayak kita nih belasan tahun ya, kita makin tahu celah-celahnya ya. Tapi kalau dia belum sampai belasan tahun, tentu akan membuat sulit untuk dia bisa mengeluarkan barang gitu. Melalui beberapa pertikaian bisa terjadi ya kan. Kemudian juga beberapa sertifikasi bisa harus di make sure untuk punya, seperti itu Mr. Orwan ya. Paham? Ya, jadi saya tangkap maksudnya Pak Okta bahwa kalau pembeli transaksinya secara ex-work, ya, berarti pas mereka terima udah bukan urusan kita ya? Bukan. Ex-work itu bukan urusan kita. Oke. Lain hal. Ya, suaranya. Halo. Ya, suaranya nggak ada Pak tadi. Halo. Ya, suaranya tadi nggak ada. Ya, jadi kesimpulan yang saya tangkap tadi Pak, bahwa kalau ex-work, Ya, pembeli terima barang itu kita mesti tunggu dia buka betul. dan terima barangnya. Betul. Harus di make sure lah. Bahkan kita mesti mastiin BL itu di tangan dia, kopiannya atau yang udah di surrendernya. Jadi BL itu kalau belum di surrender karena belum lunas misalkan, BL-nya ditahan supaya dia nggak bisa buka kontainernya. Tapi biasanya kita nggak pernah melakukan yang namanya kayak ngutang dulu gitu, nggak bisa. Jadi kita mastiin dia udah lunas, baru kontainer dikirim dan BL diterima sama dia. Originalnya, kopiannya, ya semua bisa kita kasih buat dia. Jelas Pak? Iya Pak, jelas. Baik. Sampai sini jelas. Oke. Seperti itu aja sebenarnya. Simple kok sebenarnya. Kalau kita lihat potensi ini sangat besar, ya, this is the potential market from animal feed. Ya. Untuk Mr. Orwan, apakah punya pertanyaan 1 atau 2 ke Miss GP? Jadi beliau ini adalah salah satu ini ya, apa kalau kita bilang agensi di Afrika. Ya, beliau ini dari orang Afrika, boleh bertanya apa aja berkaitan dengan kehidupan dari sebuah ini ya, dari sebuah industri.
Maaf suaranya agak hilang Pak. Ya udah, silakan ajukan aja pertanyaannya. Bisa Nggak diulangi ada Pak, plastik. ajukan pertanyaan ke siapa dan Nggak ada. bagaimana Pak? Kurang jelas tadi. Ya, ke Omongannya, Pak. Miss GP. Ya, Miss GP, are you there? Miss GP. Hello, Miss GP. Ini Miss GP yang nomornya +2. Hello. Ya, how are you today? +265. I'm good, thanks, and yourself? Ya, we are very good today. Ya, Mr. Orwan want to ask you Thank you. something. Ya, silakan Mr. Orwan. Hello Miss GP. My name is Hello, Orwan. Mr. Orwan. Good evening. Good evening, how are you? I'm fine. Thank you. I am the new one at this company, Okay, nice to meet you. so I must learn so much if I want to work at here. So maybe I need some direction from you, maybe about this business, about how you enjoy this product, or what position are you, a seller or a buyer of this feed this Bayar nanti. Intinya bayar, Mr. Orwan. Oh, Lebih tanyanya tentang teknik saya, apa yang kira-kira mau dikembangin. Karena kalau terkait dengan dia kerjanya seperti apa, dia pebisnis juga di situ di Afrika. okay, so sorry Miss GP, my English is not very good, but I'm trying to communicate with you. What the effect of this product for your farm? Tunggu. Gini, Mr. Orwan, beliau ini kan mau membuat agensi sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, kalau ditanya tentang gimana efeknya dari produknya kita, ya tentunya dia juga sampai hari ini kan belum bisa terima produknya sebab ada beberapa penyebab, diantaranya logistik yang dia bisa bayar terlalu rendah. Jadi harganya itu nggak sesuai. Jadi kalau misalnya ditanya gimana mekanisme produknya di negara dia, nggak bakal cocok pertanyaan ini. Ya, karena pertanyaan ini nggak sesuai, dia belum coba. Ibaratnya dia ini lebih ke arah menyusun strategi di market, di mana dia mendirikan agensi supaya agensi ini bisa punya keberhasilan yang top berapa persen di negaranya. Karena banyak sekali perusahaan di negaranya sendiri itu buka perusahaan tutup lagi, jadi kayak kucing loncat ibaratnya, seperti itu Pak. Ya, jadi pertanyaannya jangan lebih ke produknya, lebih ke idea, ngerti ya? Idea. Iya, idea. Silakan. Udah 3 kali nih, 4 kali dapat pilih, gue yakin. So you make an agency at what country are you, man? Miss GP? Malawi. I see Malawi. Malawi is very good environment. As I saw at the Google map. Yeah, it's good and it's beautiful. Very beautiful beach. A little bit. Yes, we have good beaches here. The lakes. Yes, I have a dream. Come at there one day. Mau To go at Yeah, there one day. you are most welcome. Thank you, Miss GP. About this business, I heard from Mr. Okta that you make an agency and then as you buy from us and then you sell at your country, like that. Yeah, it's sort of. How's the market? I haven't yet started.
Ya, gimana Oh, Mister ini. Sirwan? Jadi beliau ini baru memulai nih ibaratnya, baru memulai. Saya bingung Pak, mau tanya bagaimana? Hah? Saya mau tanya udah jual berapa banyak? Oh iya, nggak masuk pertanyaan itu, nggak masuk. Jadi ibaratnya kan dia mengembangkan idea. Ini pun lagi mau ini raise fund ke negara US sama Singapura. Jadi dua negara ini punya investor yang bagus, yang jumbo uangnya. Tentu harus ada idenya. Ya, jadi kita kemarin lagi ngomongin soal ibarat kalau di Indonesia tuh BI checking-nya. Kalau di sana namanya adalah laporan e-statement-nya. Nah, ini dia masih progres. Seperti itu, Mr. Orwon ya. Jelas ya, Mr. Orwon ya. Jadi nanti kalau ada misalkan beliau datang lagi atau gimana, Mr. Orwon udah lebih banyak lagi kosakata bahasa Inggrisnya, karena sebenarnya buat melatih cara bicara dengan ketemu orang yang memang dari luar negeri. Itu maksud saya, Mr. Orwon. Paham ya? Paham Pak, tidak melatih cara bicaranya. Iya dong. Saya kan tidak relevan ya. Maaf ya Pak. Benar. Iya, gitu Mr. Orwon. Oh ya, ngomong-ngomong Mr. Orwon ini have a vision and mission with 3 language. Ya, so fantastic. Silakan dibaca Mr. Orwon. Yang visi dan misi ya Pak. Ya, tentu. Dibacot ya. Bukan nggak lupa. Bodoh lah. Pulang, nggak pulang. Lihat Ya. Dalam 3 bahasa, Mr. Orwon. Sesuai dengan Maaf, gimana Pak? Ya, 3 bahasa yang tadi udah di planning. Kan udah di planning nih tadi. Ya kan. Nah, sekarang dibacain. Atau udah dimaknai ya seperti apa dalam 3 paragraf. Ya, 3 bahasa itu dalam 3 versi, Chinese, Jepang, and Spain. Ya, oke. Mulai. Jadi sudah saya buat secara Indonesia dulu. Ya. Halo. Ya, bahasa Indonesia dulu boleh. Bahasa Indonesia lanjut Ya, ke bahasa secara asal. bahasa Indonesia dulu saya sampaikan. Visi saya adalah saya ingin menjadi orang yang berdaya guna bagi semua orang dan lingkungan kehidupan di mana saya berada. Keren. In Chinese, 我的眼睛是我想成为一个对每个人 Emang jago dia 和 bahasa 我 Indonesia. 所生活的环境 Kok sengkuak. 都有影响力的人。Okay, now in Japanese, saya minta maaf kalau ada salah di lafal. I'm so sorry about my accent or Pronunciation. my wrong Ya. pronunciation. Pronunciation silakan. Watashi no vision wa watashi wa subete no hito ni tote. Soste watashi Selalu kasune kiru tankyo ni no tote kokate na yen ni naritai to omote imasu. In Spain language. hello. Ya, in Spain. I'm sorry. Speak Malawi. This is funny. Wow, diminta speak Malawi nih. Ya, siap gak nih Mr. Orwon? Siap gak pakai bahasa Malawi? Ntar deh yang terakhir ya. Oke. Wait a minute, Miss Chibi. Mr. Orwon will preparing about Malawi language Africa. Ya, Mr. Orwon it's very perfect beauty language from him. Silakan Mr. Orwon. Bahasa Spain dulu, baru nanti Malawi. Menyusul aja Malawi. Oke. Jadi nambah gue katanya. Okay, in Spain, my vision es quiero ser una persona eficaz para todos y el tono en el people. Katanya El Salvador. Sudah Pak. Nah, Silakan. Misinya? misi saya
adalah dengan baru bergabungnya saya di perusahaan OWW Teams sebagai O-Teams, kandidat O-Teams. eksportir penjualan pakan ternak. Apa? Ya O-Teams Pak, dibiasain itu kalimatnya Pak, biar terbiasa. Karena ini yang denger banyak kan. Maaf, saya ulang, Iya. Silakan. Oke, saya ulang, maaf. Misi saya adalah dengan baru bergabungnya saya di perusahaan O-Teams sebagai kandidat eksportir penjualan pakan ternak ke para peternak di berbagai negara, saya berharapan besar dapat turut berkontribusi positif kepada perekonomian dunia dan keberlangsungan lingkungan hidup. Melalui penawaran produk O-Teams ini kepada para peternak dunia secara berkelanjutan yang pastinya akan memberikan keuntungan dari segi biaya yang efisien, mutu dan kualitas yang terjamin, dan yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan secara efektif. Halo? Hello. Ya. Nah, Hai. hai. Ini I lost Mr. connection or what? Mr. Orwan, gimana itu bahasa Spainnya belum tadi? Yang misi. Misi. Yes. Tadi kan visi Yes, udah. Mr. Wan. It's your mission. Misi in Spain, okay? Ofreciendo productos O-Teams a los criadores de todo el mundo de manera sostenible, lo que sin duda proporcionará beneficios en términos de costos eficientes, calidad garantizada y que puede proporcionar beneficios sostenibles de manera efectiva. Sudah Pak, itu misi dalam Yes. bahasa Spanyol. Alright. Ya, thank you. Anyway, ini yang satu lagi tadi Melawi ya, bahasa Afrika. Langsung aja diterjemahin sekarang. Jadi bisa langsung dibaca. Yes. Kita lanjut lagi kepada Mr. Helmi. Ya, Mr. Helmi, what is your question for Miss GP today? Silakan Mr. Helmi. Hi Miss Civi, how you doing? I am doing fine. How about you? Yes, I'm doing good. It is Saturday night. We keep learning and We keep discussing learning. about Keren. our business that will be fine, right? Yeah. Mau So direspon keep ya. keep your spirit and keep going forward for the future. So I would like to ask maybe so far about your plan. Dia nanya plan lagi. Udah gue What jelasin. you get for this, how many days you enjoy this group? Jadi nggak What is pernah the next plan explain. Nelpon aja. for this? When you try to find a buyer in your country. Okay, my next plan is to provide the bank statement that I've been asked for. Please, can you turn off your mic? It doesn't sound nice here. It's a bit echo. Oh, it's echo. So, Yeah, you have to turn off your mic because the sound doesn't come nice. I'm so sorry. So, what is your next plan for us in a short term for this business, so you can get a potential buyer from your country? I was asked to provide
I was asked to provide a bank statement, which I'll do it this coming week. I don't know when So, exactly because this last week my schedule was so hectic. So I failed to provide one bank statement. Yeah, so hopefully this week I'll provide the bank statement. so the regulation is how do you say? Is it very simple in your country because maybe we have a different policy, something like that? No, it's not that simple. It's difficult. It's Uh, very difficult. It's not simple. it is very easy to get that kind of a statement from the bank. Yeah, from the bank it's so easy. I just have to provide my ID, the national ID, and my bank account. So I don't think it will be too much though. There is a fee that they do charge. They do charge a fee, and then they'll ask for my ID, which is my national ID. So yeah. So you have to pay when you get the that statement. You have to pay something. Yes, yeah, I have to pay. Oh, I see. How about in your country? Is it that easy or you get it for free? Well, it is for just like for example, you have a business or you would like to have some credits from the bank for make business. For sure, the bank will review all our database from the ID card, or we have a debt in bank, or we have a loan in the bank. Loan in the bank, If we have loan in the bank and loan we in the have bank. like how do you say our name was blacklisted in the bank, we cannot make a business. We have to 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 clarify because your name was blacklisted in the bank, so you cannot get the capital or loan from the bank. I think the same. The road. Okay. Yeah. So I think that's all I would like to ask with you regarding the bank statement. Maybe the same I think with it's our. the same, just that maybe with the different procedure there and there, that I think is the same. It's just that maybe there they don't charge you for them to give you the bank statement, maybe. But here they do charge, and they do have a small fee. Is it normal, right? The charging fee is normal, not too high or is Yeah, they say so that it's normal. So I don't know. I don't know the reason why they do put a fee there. Like, why do they charge extra money? Ngobrolnya I panjang don't banget ya. understand them. all right. I think that's all, Mr. Okta. I would like to Okay. take a small but Yeah. Okay. That's good. Yeah. From Mr. Helmi for talking about regulation, step by step to do something. Yeah. To do something big in from country from Africa. Yeah. And the start being exporter must have about capital because the capital is very interesting for talking with us. Yeah, but no problem if you don't have about capital, but we always find about a new customer, new investor, and new generalization about ideas. Ya, oke. Mr. Orwin, tadi kita masih menyampaikan tentang visi misi
di bahasanya Melawi, dia sampai menantikan loh. Silakan Mr. Owen menyampaikan. Tapi Ya, bentar Pak, saya minta 3 menit. oke, 3 menit ya, no problem. 3 menit kita masih bisa menunggu sambil minta Mr. Helmi untuk membuat resume pada malam ini. Silakan Mr. Helmi menyampaikan resumenya dalam bahasa Jepang. Dua-duanya sama-sama Jepang nih guys, lagi Jepang-Jepangan ya kan, banyak. Yes Pak. In Japan maybe I'm not ready Pak. Maybe in English. Oke, boleh, nggak apa-apa. Sebenarnya sih Jepang sama Inggris juga lebih bagus karena Bapak lama-lama terasa kan untuk membiasakan diri. Siap Pak. Iya. Belum siap ya? Berarti nanti terakhir aja deh. Berarti resumenya ntar dulu. Saya masih mau bicara lagi soalnya tadi kan ada beberapa kepotong ya. Oke, jadi gini teman-teman. Dalam suatu industri ya, kita tahu nih beberapa hal yang kita mungkin ada yang belum sesuai dengan apa yang kita sedang pikirkan. Tapi make sure teman-teman itu mengambil langkah yang tidak salah. Make sure di situ. Karena setiap teman-teman mengatakan bahwa teman-teman ambil langkah yang salah, di situ salah semua akhirnya, jadi fatal. Jadi libatkan selalu ya semua tim yang ada dalam OWTIM ini untuk bisa mengkorelasikan setiap hal yang mungkin teman-teman masih bolong-bolong atau masih kurang ngerti di sisi-sisi yang kita sedang maksudkan. Jadi artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan storytelling, teman-teman bangkitkan amarah dari pihak pembeli supaya teman-teman itu bisa mengambil potensinya. Jadi kalau teman-teman mampu untuk mengambil potensinya, saya yakin dengan mudah teman-teman menaklukkan pasar internasional. Tapi kalau teman-teman tidak biasa melakukan storytelling, biasakan itu. Karena industri ini memang berkaitan dengan sebuah profesionalisme, gairah cerita. Jadi kalau teman-teman bisa bercerita lebih bagus dan cerita yang teman-teman bawa itu touching emosionalnya kena di pembeli, maka membuat teman-teman itu semakin merajai pasar. Beda sama orang yang hanya sekedar menggunakan logik atau logika berpikir. Dengan teman-teman berada di industri ini dan teman-teman beradaptasi untuk bisa bahasa mereka, dengan itulah teman-teman makin punya sebuah fondasi dasar yang kokoh nanti ke depannya. Karena storytelling ini menggambarkan betapa asingnya sesuatu yang dia tidak pernah dengar, tapi dibawakan oleh teman-teman. Melalui storytelling itulah membuat teman-teman semakin punya satu tingkat kepercayaan diri di depan buyer. Bahkan buyer itu tidak akan segan untuk memberikan teman-teman apresiasi, atau kalau di dalam panggung namanya dikasih applause. Jadi make sure teman-teman emang selalu menempatkan diri sesuai dengan apa yang sedang teman-teman bawakan ke buyer, karena itu adalah pacuan teman-teman untuk berkembang di industri ini. Di luaran teman-teman ya, saya kasih tahu, mereka nggak mau buang-buang waktu soal ini. Kita mau melakukan itu supaya apa? Kita akan mendapatkan value lebih dibanding orang-orang yang tidak buang-buang waktu itu. Karena saya sudah meriset teman-teman ya, kalau saya sudah meriset artinya saya sudah menekankan beberapa bagian yang bukan lagi kita nggak pernah mengerti tapi jadinya mengerti. Karena apa? Storytelling membuka wawasan. Tapi tanpa storytelling, wawasan teman-teman jadi tertutup. Karena apa? Beberapa bagian itu membuat teman-teman lingkupnya hanya di situ-situ aja. Sedangkan kalau storytelling membuat kalimat yang tidak pernah tercetus, linguistik teman-teman jadi hidup. Ya, jadi ini udah ada story-nya. Ya, jadi story-nya ini adalah bagian dari teman kita yang umurnya belasan teman-teman. Bisa storytelling dengan bagus, akhirnya apa? Bayarnya mau tuh transfer dulu bayarannya di awal menggunakan cryptocurrency. Jadi transfer menggunakan cryptocurrency itu sama persis dengan menggunakan transfer di bank. Bedanya hanya di scan, waktunya bisa lebih cepat, 1 detik langsung masuk. Itu yang membuat buyer kita tentunya melihat bahwa kita ini orang yang punya potensi. Artinya kalau kita orang yang punya potensi, apa yang kita ucapkan harus juga bisa mengundang potensi itu tadi. Kalau teman-teman belum ada di posisi bisa bercerita dengan lantang, nggak apa-apa, belajar kan. Karena di hadapan buyer teman-teman akan fight, bukan di dalam trainingnya atau dalam warriors independency, bukan.
Karena Warriors Independency itu saya bentuk untuk teman-teman berkumpul, menyamakan visi misi, melihat potensi dan mengembangkan ide ke agensi. Jadi kita ada beberapa step project dari agensi, startup sampai dengan mikro ini yang berkaitan dengan trader ya, micro trader. Jadi kalau udah ketemu micro trader, teman-teman tahu cara penanggapannya seperti apa. Nah ini saya kalau bablas semuanya teman-teman, jam 2 pagi kita nggak kelar-kelar teman-teman ya. Di kemarin ini tim kita waktu lagi diskusi tentang ini aja lebih dari 3 jam teman-teman. Jadi makanya kenapa saya hari ini bikin ada tetap yang namanya Warrior Independency. Tujuannya, purpose-nya adalah kita ingin melihat bagaimana teman-teman itu berprogres satu demi satu detik. Dengan adanya berprogres, teman-teman akan melihat potensi makin gede ya, makin punya value ya saya ya. Selama ini teman-teman kan mungkin merasa bisa tanpa training atau tanpa warrior independency, tapi ternyata nggak bisa teman-teman. Manusia itu harus ada yang membimbing supaya apa yang dilakukannya itu bisa selaras dengan porsinya. Jadi ke depan teman-teman porsinya tadi yang belum sampai di situ, teman-teman kalau udah benar-benar kreatif, positif, ambisi, maka teman-teman akan lebih cepat duluan nyampe ke titik yang tidak pernah teman-teman sangka-sangka. Seperti itu aja dari saya. Oke. Apakah dari Mr. Helmi tadi udah siap atau Mr. Orwan untuk menyampaikan? Dari kalau Mr. Orwan hanya satu lagi ya, bahasa Afrika ya. Silakan. Dengan Mr. Orwan dulu atau Mr. Helmi? Hah? Udah siap Mr. Orwan. Oke, berarti Mr. Helmi yang terakhir ya. Silakan Mr. Orwan. Gak apa-apa, Mr. Orwan dulu aja. Ya, Mr. Orwan dulu aja. Gak apa-apa. Oh, ya. Hilang guys. Oleh mereka ini hilang lagi. Jelek guys. The language in my country is English. The main language includes Chichewa, a language spoken by more than 41% of the population. Keren. Situmbuka 28.2%. Chinyanja 12.8%. And Chiao 16.1%. So, my vision, I will speak in English. My vision is I want to be an effective person for everyone and the environment in which I live. And my mission is with my new joining the O Teams company as a candidate for exporter selling animal feed to breeders in various countries. I have high hopes that I can contribute positively to the world economy and environmental sustainability. By offering O Teams products to world breeders Ini in a kalimatnya kayak sustainable manner, bukan di ini guys, hotel-hotel. will certainly provide Selamat datang lagi di salah. Oke, udah tadi Melawi ya? Udah dalam bahasa Melawi tadi udah. Afrika pak, Melawi itu Afrika. Di negara Malawi menggunakan bahasa resminya bahasa Inggris, Pak. Oh Inggris juga. Oke, setahu saya Afrika Kalau sih. yang dimaksudkan dengan bahasa Cicewa itu Cicewa. bahasa suku, Pak. Ya betul. Itu penggunanya 41% di populasi negara Malawi. Emang benar. Dia Cicewa emang. Ya, Oke. jadi sebenarnya ada selain bahasa Inggris adalah bahasa nasionalnya. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 bahasa lagi, Pak.
Oh, oke. 4 bahasa termasuk Cicewa di sana. Baik. Bagus itu. Berarti memang perlu tangani secara khusus untuk bahasa yang tadi diselaraskan. Tentunya kalau Bapak mau lebih bagus lagi, memang pelajari bagaimana suku dan adat mereka itu ya, sampai hari ini punya inovasi apa, ya kan? Itu akan mempengaruhi Bapak punya market Mohon nanti maaf. ke depan. Ya, oke, itu aja sih Ya dari mohon saya. maaf Pak, soalnya di Google tidak ada bahasa Cicewa Pak. Nggak apa-apa. Afrika kan dia namanya Afrika, Pak. Kalau nggak mau pakai bahasa itu di Google, jangan pakai ini aja, Bing atau U Dictionary. Ada beberapa cara tentunya yang bisa membantu Bapak juga nanti gitu. Ya, Ya. oke, nanti boleh dipakai beberapa tools tadi. Silakan dari Mr. Helmi untuk menyampaikan apa yang ini ya, bisa di sharing pada malam ini sebagai penutupnya kita. Okay, thank you, Mr. Okta. Mrs. Chippy, I would like you to hear in Japanese language Manis lu, Jepang nih bos, senggol dong. what I can resume from our discussion tonight is in Japanese. Bisinesu o sutairu sai wa wakariasui kotoba de sutairu koto ga hijou ni juyo desu. Koshigo di rumah. 潜在的な混有者karo dozo e eiu to doyoku shimasu. 1236 pokoknya lah. Kachiko no esa ni taisuru kaiketsu saku o teikyo shimasu. Domo arigatou gozaimashita. Oh wow, good. Oke, dari Mr. Helmi and Mr. Orwan ya, it's perfectly for today because the day is very hectic ya. So I always make sure to our meeting is running well. And Miss Chippy, I'm so thank you with your present today, and we always make sure you to come again with us to talking about Warriors Independency tomorrow in 2 p.m. and the meeting schedule is the chat with Mr. Jonardi today. Yeah, Miss GP, are you confirmed for tomorrow? Yeah, we are available. Okay, Miss GP, thank you for the time today, and Mr. Helmi and Mr. Orwan ya. See you tomorrow, and get always to improve our concept step by step. Ya, selamat beristirahat tentunya. Mr. Okta, thank Yeah. you Miss Thank Chippy. you. Good night. Thank you. Good night, Thank you, Mr. goodbye. Helmi. See you Yeah. tomorrow. Bye. See you tomorrow. Ya, see you tomorrow. Oke. Es, manis. Ya, ngobrol-ngobrol tadi. Itu di 14.51 lumayan juga nih, tinggi juga guys. Nilainya value. Ingat valuable. Itu masih abang itu, masih gorengan.
Indonesia ya, lupa gue, lupa sih asli siapa itu ya, ingat sih aku cuman lupa itu namanya siapa ya. Ya udah si itulah, anggap aja si B, si C, si D. Buat mau ngajuin ya, mau risiko. Sinyalnya jelek nih guys, ini bukan sinyalnya sih, enggak, kitanya terlalu banyak mengambil internet. Guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini. See you next video. Bye bye. Maman, mana si Maman? Oh pantas sih bilangnya Bang Maman, Bang Maman. Nah ini 70 berapa ya, 6 kali ya. Ya, jaringan anda jelek.